Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Ramayani, NPM 2251020016, Prodi Perbankan Syariah, kelas G. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Aset Liabilitas Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Nanda Aulia, MM. Pengertian manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penyediaan aset lancar perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Secara sederhana, manajemen memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup uang tunai atau aset yang cukup dikonversikan menjadi uang tunai untuk membayar utang, biaya operasional, dan kebutuhan dan tak terduga lainnya tepat waktu. Yang kedua, fungsi dan tujuan likuiditas. Manajemen likuiditas. Fungsi manajemen likuiditas yaitu memenuhi kewajiban jangka pendek. Fungsi utamanya manajemen adalah memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk membayar utang dagang, gaji, pajak, dan kewajiban jangka pendek lainnya saat jatuh tempo. Selanjutnya, pembiayaan operasional sehari-hari seperti pembelian persediaan, pembayaran upah, dan biaya pemasaran. Terus, penggantian antisipasi kebutuhan dan tak terduga. Perusahaan perlu memiliki cadangan likuiditas untuk menghadapi kejadian tak terduga. Menurut penjualan perusahaan mesin dan peluang investasi mendadak. Selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen likuiditas. Dan pertama, mempertahankan tingkat likuiditas yang optimal. Tujuan utamanya adalah mencapai keseimbangan antara memiliki terlalu banyak aset likuiditas yang mungkin produktif dan terlalu sedikit aset likuiditas yang risiko gagal memenuhi kewajiban. Memiliki biaya likuiditas. Perusahaan untuk mengelola likuiditas dengan biaya yang serendah mungkin, misalnya dengan optimalkan pengelolaan kas dan peluang, mengurangi risiko keuangan, bantuan mengurangi risiko gagal bayar dan potensi kebangkrutan. 3. Strategi manajemen likuiditas. Strategi manajemen likuiditas dapat diambil perusahaan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup. Beberapa strategi umum yaitu: yang pertama, manajemen arus kas. 2. Manajemen modal kerja perusahaan, pengelolaan aset. 4. Instrumen manajemen likuiditas. Instrumen manajemen likuiditas adalah aset atau pokok keuangan yang digunakan perusahaan. 4. Instrumen manajemen likuiditas. Instrumen manajemen likuiditas adalah aset atau produk keuangan yang digunakan perusahaan untuk mengelola likuiditas. Beberapa instrumen umumnya yaitu kas dan setara kas. 2. Rekening giro digunakan untuk transaksi sehari-hari dan memiliki tingkat likuiditas tertinggi. 3. Risiko jangka pendek. 4. Surat berharga pasar uang dan ajak piutang. 5. Pengendalian likuiditas. Pengendalian likuiditas adalah proses perusahaan untuk mengelola likuiditas dengan biaya yang serendah mungkin, misalnya dengan optimalkan pengelolaan kas dan peluang, mengurangi risiko keuangan, bantuan mengurangi risiko gagal bayar dan potensi kebangkrutan. 3. Strategi manajemen likuiditas. Strategi manajemen likuiditas dapat diambil perusahaan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup. Beberapa strategi umum yaitu: yang pertama, manajemen arus kas. 2. Manajemen modal kerja perusahaan, pengelolaan aset. 4. Instrumen manajemen likuiditas. Instrumen manajemen likuiditas adalah aset atau pokok keuangan yang digunakan perusahaan.
4. Instrumen manajemen likuiditas. Instrumen manajemen likuiditas adalah aset atau produk keuangan yang digunakan perusahaan untuk mengelola likuiditas. Beberapa instrumen umumnya yaitu kas dan setara kas. 2. Rekening giro digunakan untuk transaksi sehari-hari dan memiliki tingkat likuiditas tertinggi. 3. Risiko jangka pendek. 4. Surat berharga pasar uang dan ajak piutang. 5. Pengendalian likuiditas. Pengendalian likuiditas adalah proses perusahaan secara berkelanjutan serta pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Beberapa penting dalam pengendalian selanjutnya yaitu tentang laporan keuangan bank. Pengertian laporan keuangan bank. Laporan keuangan bank adalah ringkasan informasi keuangan yang disajikan secara sistematis dan struktur yang mencerminkan hasil operasi, posisi keuangan, dan arus kas suatu entitas perusahaan dalam periode tertentu. Laporan keuangan bank disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti standar akuntansi keuangan sah di Indonesia atau International Financial Reporting Standard dan dunia internasional. B. Tujuan laporan keuangan. Suatu, penyediaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu tentang kinerja, posisi, dan arus keuangan suatu entitas yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. 2. Penyajian informasi yang objektif. 3. Memenuhi kewajiban hukum, peraturan, atau kontrak yang mengharuskan suatu entitas untuk menyampaikan laporan keuangan kepada pihak tertentu seperti otoritas pajak atau auditor. C. Jenis-jenis laporan keuangan bank. 1. Laporan laba rugi yang menunjukkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih yang diperoleh suatu entitas pada tanggal tertentu, periode tertentu yang disebabkan oleh laba atau rugi bersih, saham tambahan, atau transaksi lainnya. 5. Catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, menentukan laporan keuangan bank, situs web resmi bank, situs web Bursa Efek Indonesia, dan laporan tahunan yang dipubliskan oleh bank. Dianalisis laporan keuangan sangat penting dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedakan laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dalam mengelola masing-masing dari unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat. 11. Laporan keuangan sendiri. Tujuan analisis laporan keuangan. 1. Sarana informasi sangat dilakukan berdasarkan laporan keuangan dengan memiliki tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa. Dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangan, dan bidang keusahaan, serta hasil dari usahanya. 3. Peramalan dapat digunakan juga untuk mengawalkan kondisi perusahaan pada yang akan datang. 4. Dapat melihat kemungkinan keterdapatan baik di dalam manajemen maupun masalah lainnya di dalam perusahaan. 5. Evaluasi digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya, materi tentang bidang industri perbankan. A. Pengertian bidang industri perbankan. Industri perbankan dalam bidang data keuangan yang meliputi lembaga keuangan seperti bank dan kegiatan yang terkait dengannya. Perbankan perekonomian dengan memastikan aliran uang dan pendukung kegiatan ekonomi. Kegiatan perbankan. 1. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan giro dan sertifikat deposito. 2. Penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya. 3. Memberikan jasa bank lainnya seperti penawaran produk keuangan, rekening tabungan, pinjaman, dan kartu kredit.
Industri perbankan mencakup berbagai bidang, yaitu perbankan retail melayani individu dan zona kerja dengan produk seperti tabungan pinjaman dan kartu kredit. 2. Perbankan korporasi menyediakan layanan keuangan untuk perusahaan besar termasuk pinjaman korporasi, manajemen kas, dan menawarkan umum berdana perbankan investasi. Fokus pada penasehatan keuangan, pinjaman emisi efek, dan perdagangan. 4. Perbankan syariah penawaran produk dan pelayanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 5. Bank sentral. Bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilan sistem keuangan suatu negara. Selanjutnya yaitu ada B. Perubahan industri perbankan adalah meningkatkan efisien layanan dan keamanan serta memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin digital. Contohnya yaitu mobile banking dan layanan online. C. Pengertian krisis perbankan adalah situasi di mana sistem perbankan mengalami kesulitan keuangan yang signifikan yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi nasabah, investor, dan ekonomi secara keseluruhan. Ciri-ciri krisis yaitu ada kerugian besar, kehilangan kepercayaan, likuiditas rendah. Penyebabnya yaitu ada kredit kepada regulasi kelemahan krisis ekonomi. Dampaknya yaitu kerugian ekonomi, pengangguran, dan kehilangan kepercayaan. Materi selanjutnya tentang liabilitas dan ekuitas manajemen. 1. Manajemen liabilitas. Pengertian manajemen liabilitas adalah proses pengelolaan kewajiban perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, untuk memastikan keberlangsungan usaha, stabilitas keuangan, dan efisiensi biaya. Jenis liabilitas. A. Liabilitas jangka pendek, utang dagang, utang pajak, utang luar. Liabilitas jangka panjang yaitu obligasi pinjaman baik jangka panjang, sewa pembiayaan, termasuk saham dan laba ditahan. A. Komponen ekuiditas. B. Modal di sektor saham biasa dan saham preferen. C. IPO saham. D. Cadangan. Strategi manajemen. Dan terakhir operasional struktur modal dan kebijakan independen yang seimbang antara kepentingan investor dan kebutuhan internal. Penerbitan saham terbaru untuk ekspansi. Tujuannya meningkatkan nilai perusahaan, menjaga kepercayaan investor, mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang, dan support. Fungsi dan tujuan manajemen liabilitas dan ekuiditas. Fungsi menyeimbangkan antara sumber dana dari utang dan modal sendiri, menentukan strategi pembiayaan yang paling efisien, mendukung perencanaan keuangan perusahaan. Tujuannya yaitu mencapai struktur modal yang optimal dan menurunkan risiko finansial, meningkatkan profitabilitas dan nilai pemegang saham. Yang terakhir yaitu mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Materi selanjutnya tentang kebijakan harga. 1. Strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga adalah pendekatan yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk atau jasa. Tujuan utama strategi ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara nilai yang dirasakan oleh konsumen dan tujuan bisnis perusahaan. Beberapa strategi umumnya, yang pertama yaitu harga penetrasi, penetapan harga rendah untuk memasuki pasar dan menarik banyak pelanggan dengan cepat. 2. Harga
2. Harga skimming. Penetapan harga tinggi pada awal peluncuran produk, kemudian menurunkan seiring waktu. 3. Harga kompetitif. Penetapan harga berdasarkan harga pesaing untuk tetap bersaing di pasar. 4. Harga biaya plus. Penentuan harga dengan penambahan margin keuntungan pada biaya produksi. 4. Harga berdasarkan nilai. Menentukan harga berdasarkan persepsi nilai yang diterima konsumen, bukan hanya biaya. Selanjutnya yaitu ada komponen peluang harga. Peluang harga mencakup potensi keuntungan atau manfaat yang bisa didapatkan perusahaan melalui pengeluaran harga yang tepat. A. Komponen utama persaingan yaitu pasar. Tingkat kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk pengaruhi peluang penaikan atau penurunan harga. B. Segmen pasar. Peluang harga bisa bervariasi di setiap segmen. Misalnya, segmen premium bisa dikenakan harga lebih tinggi. C. Peluang harga berubah seiring tahap produk, perkenaan, pertumbuhan, kedewasaan, penurunan. Selanjutnya yaitu ada kondisi persaingan. Jika persaingan sedikit atau tidak memiliki substitusi, perusahaan memiliki peluang penetapan harga lebih tinggi. Terakhir, biaya produksi dan distribusi efisien biaya membuka peluang untuk menetapkan harga kompetitif namun tetap menguntungkan. Nilai tambahan produk, fitur layanan pernah jual atau kualitas untuk memberikan alasan untuk harga lebih tinggi. Yang terakhir yaitu 3 faktor yang mempengaruhi strategi pendapatan harga. 1. Pembiayaan produk, sewa pabrik, permintaan pasar, tingkat persaingan, dan tujuan perusahaan. Manajemen aset dan liabilitas atau ALMA adalah praktik yang digunakan lembaga keuangan untuk mengelola risiko keuangan akibat ketidaksesuaian aset dan kewajiban. Berikut adalah beberapa poin penting tentang ALMA. Tujuan ALMA: A. Menjaga likuiditas dan memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. B. Pengelolaan risiko suku bunga dan mengurangi dampak negatif pada margin bunga bersih. C. Pengelolaan risiko kredit dan mengurangi potensi kerugian akibat kredit macet. D. Mengoptimalkan struktur modal dan meninggalkan biaya modal. E. Menyesuaikan dengan regulasi dan standar keuangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada komponen ALMA. A. Pengelolaan likuiditas memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. B. Pengelolaan risiko suku bunga. Pengelolaan risiko akibat perubahan suku bunga. C. Pengelolaan risiko kredit. Pengelolaan risiko akibat kredit macet dan mengurangi potensi kerugian. Manfaat ALMA: 1. Meningkatkan kestabilitasan keuangan jangka panjang. 2. Meningkatkan kepercayaan stakeholder termasuk nasabah, investor, dan regulator. 3. Mengoptimalkan profitabilitas dan mengurangi sikap keuangan. Contoh industri yang menggunakan ALMA: A. Bank, pengelolaan risiko suku bunga, likuiditas, dan kredit untuk memastikan stabilitas keuangan. B. Perusahaan asuransi, pengelolaan risiko keuangan dan memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban klien. C. Perusahaan pengelolaan dana, pengelolaan risiko keuangan dan memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi. Analisis risiko dalam manajemen aset dan liabilitas. 1. Risiko likuiditas. Risiko yang timbul ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 2. Risiko kredit. Risiko yang timbul ketika perusahaan tidak dapat membayar utangnya. 3. Risiko suku bunga. Risiko yang timbul ketika perusahaan suku bunga memenuhi nilai aset dan liabilitas perusahaan.
Selanjutnya yaitu strategi manajemen aset dan liabilitas ada 3, yaitu 1. Diversifikasi aset, strategi untuk mengurangi risiko dengan diversifikasi aset perusahaan. 2. Manajemen arus kas, strategi untuk memastikan ketersediaan dana dan memenuhi kewajiban jangka pendek. 3. Pengelolaan risiko, strategi untuk mengidentifikasi mengukur dan mengelola risiko yang terkait dengan aset dan liabilitas perusahaan. Selanjutnya yaitu peran teknologi dalam manajemen aset dan liabilitas. A. Sistem informasi manajemen, sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, pengelolaan, dan menganalisis data, aset, dan liabilitas perusahaan. B. Analisis data teknologi yang digunakan untuk menganalisis data, aset, dan liabilitas perusahaan untuk mengeluarkan keputusan yang terbaik. Best Practice dalam manajemen aset dan liabilitas, membuat kebijakan manajemen aset dan liabilitas yang jelas dan efektif, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan aset dan liabilitas perusahaan. Yang terakhir yaitu memantau dan menganalisis kinerja aset dan liabilitas perusahaan secara teratur. Sekian presentasi dan materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan ataupun salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.